2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Statika dari kelas TS 25A dengan dosen pengampu Ibu Yani Febri Fitriani Sofyan STMT. Saya Muhammad Rifkan Derian dengan NIM 251101004. Saya Syahrul dengan NIM 251101024. Perkenalkan, saya Nora Sapalaudin dengan NIM 251101026. Pada kali ini kami akan membahas portal statis tertentu berbentuk tangga. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan contoh soal portal statis tertentu berbentuk tangga. Portal memiliki panjang total 8 meter dan tinggi 2 meter dengan 3 beban terpusat, yaitu P1 2 ton dan P2 1 ton dan P3 3 ton. Tumpuan A adalah sendi sehingga memiliki reaksi horizontal dan vertikal, sedangkan tumpuan B adalah roll sehingga hanya memiliki reaksi vertikal. Sekarang kita akan menghitung reaksi di titik A. Pertama, kita tentukan semua gaya yang bekerja di titik A. Di titik A terdapat reaksi RAH dan RAP. Sedangkan di titik B terdapat RBP. Sekarang kita akan hitung reaksi di titik A. Sigma MB sama dengan 0. RAP kali 8 tambah RAH kali 2 kurang P2 kali 1 kurang P1 kali 6 tambah P2 kali 0 kurang P3 kali 2 sama dengan 0. Dan kita jumlahkan hasilnya. RAP sama dengan 16 bagi 8, jadi nilai RAP adalah 2 ton. Selanjutnya kita cari reaksi di titik B dengan mengambil momen terhadap di titik A. Dengan cara ini, semua gaya di titik A tidak berpengaruh. Setelah menghitung momen P1, P2, dan P3, kita memperoleh 3 ton ke atas. Jadi kali ini saya akan menjelaskan momentur MA sama dengan RAV dikali 0. Kenapa 0? Karena jarak A itu tidak memiliki jarak, jadi hasilnya 0 kN per meter. Kemudian pada titik C, RAV dikali 2. Kenapa 2? Karena jaraknya itu sama dengan 2, jadi hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4 kN per meter. Kemudian pada titik D, RAV dikali 4 dikurang P1 dikali 2. Dan kenapa dikurang P1? Karena berlawanan arah jarum jam. Kemudian hasilnya itu 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 4 8, 2 kali 2 4, jadi 8 kurang 4 sama dengan 4 kN per meter. Kemudian pada titik E, RAV dikali 4 ditambah RAH ditambah 2 dikurang P1 ditambah dikali 2 ditambah P2 dan dikali 0. Nah, kenapa di sini ditambah P2? Karena dia itu searah dengan jarum jam, jadi ditambah. Kemudian hasilnya 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 2 dikurang 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 0. Hasilnya 8 dikali 2 dikurang 4 ditambah 0, jadi 6 kN. Kemudian pada titik V, RAV dikali 6 ditambah RAH dikali 2 ditambah P1 dikali 4 ditambah P2 dan dikali 0. Hasilnya 2 dikali 6 ditambah 1 dikali 2 dikurang 2 dikali 4 ditambah 0 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian 1 kali 2 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Hasilnya itu 6 kN per meter. Kemudian pada titik B, RAV dikali 8 ditambah RAH dikali 2 dikurang P1 dikali 6 ditambah P2 dikali 0 dikurang P3 dikali 2 sama dengan 2 kali 8 ditambah 1 dikali 2
dikurang 2 dikali 6 ditambah 1 dikali 0 dikurang 3 dan dikali 2 sama dengan 16 tambah 2 dikurang 12 tambah 0 dan dikurang 6 sama dengan 0 kN per meter. Setelah menghitung momen lenturnya, sekarang kita lanjut cara menggambar momen lentur. Terlebih dahulu kita harus mengetahui atau menetapkan skala pada gambar. Dan skala yang kami gunakan di sini yaitu untuk skala jaraknya itu di setiap 1 meternya itu sama dengan 1 cm pada gambar, dan untuk skala gayanya itu di setiap 1 cm-nya itu sama dengan 2 kN. Nah, sekarang kita mulai menggambar dari titik A ke titik C. Dari titik A, karena di sini tidak ada gaya, jadi kita mulai dari titik 0. Lalu di titik C ini karena ada gaya sebesar 4 kN, jadi kita tarik garis sepanjang 2 cm. Lalu kita tarik garis dari titik A ke C. Dan di D juga ada gaya sebesar 4 kN, jadi kita tarik lagi garis mendatar. Selanjutnya karena di D di sini ada gaya 4 kN, jadi kita tarik di sini 2 cm. Dan dan di titik E di sini gayanya itu sebesar 6 kN, jadi kita tarik garis sepanjang 3 cm ke sini. Lalu garis dari titik D ke titik E. Kemudian karena di titik E tadi juga itu nilainya 6 kN, jadi kita tarik 3 cm ke bawah. Dan di F juga 6 kN, jadi 3 cm juga. Lalu kita tarik garis mendatar antara titik E ke titik C. Lalu di titik B di sini karena tidak ada gaya, jadi kita tarik garis dari titik F itu menanjak ke titik B. Jadi garisnya itu menutup. Karena di kedua ujungnya itu menutup, itu menandakan gambar atau perhitungan kita sudah cocok atau sudah seimbang. Selanjutnya hitung gaya-gaya dalam, yaitu gaya lintang, di mana gaya lintang ini memiliki definisi. Gaya lintang menghitung semua gaya yang searah dengan sumbu longitudinal batang yang menyebabkan perpotongan dan pergeseran. Terlebih dahulu juga kita harus memahami ketentuan tanda, yaitu di mana semua gaya yang mengarah ke atas bernilai positif dan gaya yang mengarah ke bawah bernilai negatif, dan juga gaya yang searah dengan jarum jam bernilai positif dan gaya yang arahnya berlawanan dengan jarum jam bernilai negatif. Dan yang pertama kita menghitung di titik A, yaitu titik A ini hanya terdapat reaksi tumpuan vertikal A, yaitu RAV yang bernilai positif karena dia searah dengan ketentuan tanda yang bernilai positif. Jadi kita tulis di sini 2 kN. Dan di titik C ini kita mendapatkan reaksi beban terpusat P1 yang bernilai negatif karena dia mengarah ke bawah. Jadi kita tulis 2 dikurang 2 sama dengan 0 kN. Dan pada titik D, RAV dikurang P1 dan ditambah RAH. Kenapa RAH ini bernilai positif? Karena dia searah dengan ketentuan tanda yang bernilai positif. Jadi kita tulis 2 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 1 kN. Dan di titik E, saat kita melewati titik E ini, RAH itu nilainya menjadi negatif karena dia tidak searah dengan ketentuan tanda yang bernilai positif. Jadi di sini nilai RAH bernilai negatif. Dan kita juga mendapatkan P2 yang bernilai positif karena dia searah dengan ketentuan tanda yang bernilai positif. Jadi kita tulis 2 dikurang 2 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 0 kN. Dan di F ini
kita mendapatkan beban terpusat P3 yang bernilai negatif karena dia searah dengan ketentuan tanda yang bernilai negatif. Jadi di sini kita tulis 2 dikurang 2 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 3 yang hasilnya negatif 3 kN. Dan di titik terakhir yaitu di titik B, kita mendapatkan RBV yang mengarah ke atas dan hasilnya itu positif karena dia mengarah ke atas. Jadi kita tulis 2 dikurang 2 dikurang 1 ditambah 1 dikurang 3 ditambah 3 yang hasilnya 0, yang artinya reaksi ini menyeimbangkan seluruh gaya yang ada. Karena kita telah mendapatkan semua nilai gaya lintang yang ada di setiap titik, jadi kita selanjutnya menggambar gambar dari gaya lintang. Setelah menghitung gaya-gaya dalamnya, selanjutnya kita menggambar gaya dalam. Pada titik A ini karena terdapat nilai sebesar 2 kN dan bernilai positif, jadi kita tarik garis ke atas sebesar 2, lalu tarik lagi garis mendatar, garis konstan ke C. Karena di titik C ini ada beban terpusat P1 senilai 2 kN, jadi kita tarik garis ke bawah hingga menutup. Karena di titik C ke D ini tidak ada gaya tambahan, jadi tidak ada gambarnya. Lalu kita berpindah di titik D ke E. Untuk mempermudah cara gambarnya, kita balik gambarnya. Karena di D ini ada gaya sebesar 1 kN dan bernilai positif, kita tarik garis ke atas, lalu tarik lagi garis mendatar. Karena di titik E ada beban terpusat P2 sebesar 1 kN, jadi kita tarik garis ke bawah. Selanjutnya di titik E ke F, karena tidak ada gaya tambahan jadi tidak ada gambar juga. Selanjutnya karena di titik F ini ada gaya sebesar negatif 3, karena nilainya negatif jadi kita tarik garis ke bawah sebesar negatif 3, lalu garis konstan ke titik B. Karena di titik B tadi ada gaya sebesar 3 kN, jadi kita tarik garis ke atas karena arahnya juga ke atas. Karena pada titik B ini berakhir pada titik 0, jadi menandakan balok dalam keadaan seimbang. Selanjutnya menghitung gaya normal. Selanjutnya kita menghitung gaya normal. Gaya normal itu kita hanya menghitung semua gaya yang horizontal. Dikarenakan titik ACD ini hanya terdapat RAH, jadi kita tulis di sini 1 kN yang bernilai positif karena arah dari RAH ini searah dengan ketentuan tanda bernilai positif. Lanjut di titik DE ini tidak ada gaya tambahan, jadi kita tulis 0. Dan EFB ini terdapat RAH dan P2. Beban terpusat P2 yang bernilai 1 dan negatif. Kenapa dia negatif? Karena dia berlawanan dengan arah ketentuan tanda bernilai positif. Jadi kita tulis negatif. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita menggambar gambar dari gaya normal. Karena di titik A tadi terdapat gaya sebesar 1 kN bernilai positif, jadi kita tarik garis ke atas sebesar 1, dan dari ujung sini kita tarik garis ke D lurus mendatar hingga ke titik D. Lalu kita beri tanda positif karena dia bernilai positif. Karena dengan itu ini menunjukkan batang pada ruas ACD ini mengalami gaya tarik konstan, dan di titik DE ini tidak ada gaya, dan E ke F juga tidak ada gaya normal. Dengan begini selesai juga perhitungan dan cara menggambar gaya normal. Selesai juga pembahasan dari soal kami.